Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak Rifki di mata pelajaran IPS di minggu yang ketiga ini. Sekarang kita akan belajar lagi materi tentang pertemuan yang ketiga. Masih sama materi pokok yang diajarkan, yaitu tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih Pak Guru. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya pembelajaran kali ini lebih semangat. Berdoa dalam hati, dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa pada pembelajaran kali ini. Dan sebelum kita nanti ke materi, alangkah baiknya jika anak-anak mencoba untuk dicek barangkali di kolong ataupun apa ada sampah ataupun apa atau hal-hal yang tidak nyaman, silakan untuk dicek dan kemudian dibuang di tempat yang sudah disediakan. Iya Pak Guru. Ya, silakan dibuang. Ya, Permisi itu Pak Guru, mau buang sama dulu Pak Guru. siap, silakan untuk dibuang di depan kelas ya. Nah, anak-anak sekalian. Pak Guru, sebelumnya interupsi. Iya, gimana? Absen dulu sih Pak Guru. Iya, nanti juga di absen. Oh, Ini gitu, Pak semangat Guru. banget ya mau minta di absen. Iya lah Pak Guru, Baik. kan udah hadir pagi-pagi gitu loh Pak Guru. Iya, siap. Terima kasih sudah mengingatkan juga. Kita pada hari ini kita juga akan mengabsen ya. Bapak absen dulu untuk pertemuan kita kali ini. Ada yang ada yang tidak masuk pada hari ini? Saya rasa masuk semua Pak Guru. Oh, masuk semua ya. Oh iya, masuk semua. Baiklah, bagus sekali. Semangat sekali. Semangat kan dalam belajar? Semangat enggak nih? Semangat! Nah iya, bagus sekali. Harus semangat dalam pembelajaran IPS kali ini. Menyenangkan pokoknya. Nah, anak-anak sekalian, sebelum nanti kita atau Bapak melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, Bapak akan mencoba untuk refleksi pertemuan dari minggu kemarin atau minggu kedua, tema tentang interaksi antar ruang. Adakah yang mau mengulang materi minggu kemarin? Silakan untuk angkat tangan. Nggak ada Pak Guru. Oh, nggak ada. Kenapa tuh, lupa atau gimana? Nggak belajar Pak Guru. Nggak belajar. Lain kali nanti belajar ya. Walaupun di masa pandemi ataupun apa, tapi belajar harus nomor satu. Nah, baik, Bapak juga akan mengulang minggu kemarin itu di materi tentang interaksi antar ruang. Dijelaskan di situ garis besarnya adalah manusia itu membutuhkan ruang atau tempat. Kita berpijak di mana? Atau kita sedang berdiri di mana? Di atas tanah Pak Guru. Di atas tanah, di kelas, di mana? Dan itu menunjukkan bahwasanya manusia itu membutuhkan ruang untuk tetap hidup atau membutuhkan ruang agar sebagai bagian daripada sifat dari manusia itu sendiri yang membutuhkan ruang. Pak Guru nanya, Ya, gimana? Silakan. kalau misalkan air itu ruang nggak Pak Guru? Air juga termasuk ruang, anak-anak sekalian. Oh gitu. Betul. Itu bagian daripada ruang atau bentuk permukaan yang ada di bumi. Bisa berupa tanah, bisa berupa air, udara pun ruang. Cuman kalau dalam ilmu nanti lebih spesifik di ilmu eksa atau ilmu alam, tentang udara itu yang mempunyai molekul-molekul atau ruangannya yang terbatas ataupun nah itu ada di ilmu IPA dan lain sebagainya. Nah, sekarang tadi ya sudah disebutkan tentang interaksi antar ruang. Kali ini ada sesuatu yang spesial tentunya di minggu yang pertemuan yang ketiga. Materinya itu tentang letak dan luas Indonesia, pemahaman lokasi melalui peta. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu peta? Peta itu adalah gambar Pak Guru. Oh, gambar, bagus. Rohim tadi menjelaskan peta itu adalah gambar. Gambar. Bagus. Itu juga betul.
Selain gambar, apa coba yang ada di pikiran anak-anak sekalian kalau mendengar kata peta? Itu Pak Guru, ada di film kartun Pak Guru. Ada di film kartun. Kartun apa itu? Kartun Dora. Oh, Dora. Dora. Oh iya. Oh iya, temannya Dora. Dora tuh biasanya menggunakan peta ya. Iya Pak Guru. Untuk menentukan lokasi-lokasi yang ingin dijelajahi oleh Dora. Dora. Ya, bagus, nggak apa-apa. Pengertian peta. Baiklah, sebelum kita nanti membahas tentang peta, silakan dibuka dulu buku cetaknya di halaman 7. Mana, sudah dibuka belum? Pak Guru, Ya, kenapa? buku cetaknya nggak ke bawah Pak Guru. Aduh, nggak ke bawah ya. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti lihat di teman yang sebelahnya. Nanti untuk minggu depan buku cetak atau buku pegangannya sudah dibagikan oleh sekolah. Terus dibawa ya, anak-anak sekalian. Ya Pak Guru. Paham? Aha. Baik, silakan untuk dibuka di halaman 7. Sudah dibuka? Sudah ya. Sudah Pak Guru. Nah, di halaman 7 di sini ada nih pemahaman lokasi melalui peta. Di sini menurut pengertian yang ada di buku ini, peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Nah, tadi kalau Rohim itu menjawab peta, apa yang ada di pikiran Rohim ketika mendengar kata peta? Katanya adalah gambar. Nah, itu betul juga, karena definisi dari peta salah satunya adalah adanya gambar pada bidang datar yang diperkecil menggunakan skala. Nah, itu tentang peta. Peta itu sendiri. Tentang peta. Pak Guru, bertanya lagi. Iya, kenapa? Kalau skala itu apa ya Pak Guru? Nah, kalau skala nanti akan dipaparkan nih di bagian ada di halaman selanjutnya. Jadi, Oh, gitu, Pak ya, Guru. jadi bersabar ya. Ini Siap. Karena saya terus bersemangat Pak Guru. Iya, gak apa-apa. Semangat sekali berarti anak-anak hari ini. Nah, dibuka coba di halaman yang nomor 8. Di sini disajikan gambar peta ya. Bisa dilihat tuh. Ada peta, ini peta negara apa? Anak-anak sekalian. Negara Indonesia Pak Guru. Indonesia. Nah, kalau Bapak tanya deh, letak wilayah Indonesia itu ada yang mau apa? Ada yang bisa menyebutkan di mana dan di mana gitu? Ada yang bisa menyebutkan di antara apa, di antara apa? Kalau Paling kita saya Pak melihat- Guru. Silakan. Negara paling Indonesia lagi. itu terletak di garis khatulistiwa. Di garis khatulistiwa. Itu kalau secara koordinat itu betul juga. Ada yang lain, kalau Indonesia itu kan kalau kita lihat di peta ya anak-anak sekalian bisa dilihat ada nih luas berupa lautan yang sangat luas. Nah, lautan yang sangat luas itu dinamakan sebagai Samudra. samudra. Nah, bisa disebutkan kalau Indonesia itu letak samudranya di antara apa dan apa? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak Guru. Iya, silakan. Negara Indonesia itu terletak antara dua samudra, Apa aja itu? Coba disebutkan. Samudra Pasifik Samudra Pasifik dan sama Samudra Hindia. Samudra Hindia. Tepuk tangan dong untuk Rohim, ini luar biasa ya. Bagus, betul. Indonesia itu terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Hindia. Nah, selain daripada Indonesia itu diapit oleh dua samudra, kemudian Indonesia juga dikelilingi oleh dataran atau dataran yang sangat luas yang dinamakan dengan benua. Bagus sekali, benua. Nah, ada yang bisa menjawab Indonesia itu terletak di antara benua apa saja kira-kira anak-anak? Ada yang ingin menjawab? Saya Pak Guru. Oh ya, silakan. Indonesia terhimpit oleh, kalau nggak salah Pak Guru ya, Ya. terhimpit sama benua Australia, terus benua Asia. Benua Australia dan benua Asia. Iya, betul juga. Wih, Betul. yoi. Bagus. Ini udah belajar rupanya ya, sudah buka-buka buku. Alhamdulillah tadi Pak Guru tadi malam meskipun mati lampu saya sudah belajar Pak Guru. Ya bagus, semangat berarti itu. Betul, Indonesia itu terletak di antara benua Australia dan benua Asia. Itulah letak daripada Indonesia itu sendiri. Baiklah, Bapak kali ini punya kejutan yang sangat luar biasa. Tadi terkait tentang peta, anak-anak harus tahu juga ya, fungsi dari peta itu adalah untuk menentukan lokasi
atau menggambarkan suatu wilayah yang ada di satu tempat tertentu. Nah, menurut sejarah juga anak-anak sekalian, bahwasanya peta pertama kali dibuat oleh bangsa Babilonia sekitar 2300 abad sebelum Masehi. Nah, itu udah lama banget ya. Berarti kira-kira kalau ditambah tahunnya sekarang, kurang lebih peta itu sudah dibuat di kisaran angka 4230 tahun yang lalu itu peta sudah dibuat. Namun peta yang dulu dibuat tentu saja tidak seperti peta yang sekarang. Peta yang zaman dahulu itu masih sederhana sekali. Bangsa Babilonia itu membuat gambar di suatu wilayah, di situ ada jalan-jalan, kemudian di suatu wilayah lah desa atau perkotaan yang ada di Babilonia di tanah liat. Bisa dilihat anak-anak sekalian tentang peta bangsa Babilonia di kotak wawasan di halaman 7 gambar 1.3 peta tertua dibuat oleh bangsa Babilonia. Nah, bagaimana, hebat enggak bangsa Babilonia dulu ini? Hebat Kang Guru. Iya, hebat. Sudah memikirkan membuat peta. Tentu saja Bapak kali ini akan memberikan contoh peta yang sudah mengikuti zaman, sehingga peta lambat laun makin bagus dari waktu ke waktu. Nah, ini ada kejutan. Bapak akan buka dulu sebentar ya, mohon maaf. Ini dia. Kalau di buku tadi kan bangsa Babilonia masih menggunakan tanah liat sebagai media petanya. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, peta itu berubah sehingga mudah seperti inilah hasil daripada 4.300 perkembangan umat manusia tentang bagaimana membuat gambar di wilayahnya, kemudian agar tahu lokasi. Nah, ini tersaji dalam bentuk Peta. Nah, kali ini Bapak membawa peta Kabupaten Cirebon, karena kabupaten kita Cirebon dan kita juga harus mencintai Kabupaten Cirebon kan. Anak-anak, luar biasa ya ini peta, kemudian ada apa aja nih di dalam peta, nanti kita akan cari tahu di materi kita kali ini. Silakan sebelum nanti Bapak lanjut di materi kita kali ini, ada yang ada yang ditanyain nggak di peta yang Bapak sajikan kali ini? Ini hasil pergulatan intelektual umat manusia selama 4.300 tahun lebih tentang ruang, kemudian disajikanlah peta untuk memudahkan orang-orang menentukan lokasi dan menentukan arah tentunya. Nah, ada yang mau ditanyakan setelah melihat peta yang sudah disajikan ini, apa kesan pertama dari anak-anak sekalian? Pak Guru, mau nanya. Ya, gimana? Itu kan di peta kan ada gambar-gambar tuh Pak Guru. Emangnya tuh gambar-gambar hijau, terus kuning, terus coklat, terus merah itu apa ya Pak Guru? Betul, baik. Sekarang kita akan bahas tentang apa-apa aja sih yang ada di peta. Nah, silakan dibuka lagi di halaman 9 anak-anak. Sudah dibuka ya? Di halaman 9 poin A, di situ ada sebuah komponen kita akan bahas mengenai komponen yang ada di peta. Dilihat di bagian yang subtema yang A, di situ ada poin A, judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh judul sebuah peta penggunaan lahan di Indonesia. Maka isi dari peta tersebut adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia berupa permukiman, hutan, perkebunan, dan lain-lain. Nah, kebetulan di sini judul petanya adalah peta Kabupaten Cirebon. Nah, maka ini adalah judulnya tentang Kabupaten Cirebon secara biografi atau secara demografi. Nah, baik, selain daripada judul peta, di poin B juga ada yang namanya skala peta. Skala peta ini menunjukkan untuk perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Nah, contohnya
kan kita tahu ya kalau luas wilayah Cirebon itu luas banget kok, tapi kalau di peta kecil. Nah inilah sebab dari permainan skala. Nah kalau di peta yang Bapak bawa kali ini, mohon maaf dulu sebentar, bisa dilihat di sini skalanya itu 1:80.000, satuannya adalah sentimeter. Jadi anak-anak juga harus benar-benar tahu ya skala yang dipakai di peta itu apa. Kadang-kala bisa sentimeter juga. Kalau di sini di skala peta yang Bapak bawa adalah 1:80.000 cm. Nah, dalam artian misalkan satu jarak sentimeter di sini di lapangan aslinya adalah kisaran 80.000 cm. Nah, kalau diganti dalam itu, anak-anak juga harus tahu ya harus tahu tangga daripada bilangan satuan ukur. Kalau di pelajaran IPA biasanya dipelajarin ya ini. IPA atau matematika Pak Guru? IPA juga, matematika juga. Ini sebagai ukuran daripada satuan ukur yang ada di ilmu matematika atau ilmu yang sejenis lainnya. Nah, kalau singkatannya sih biasanya kucing hitam dalam mobil, Desi centil mondar mandir. Ini tuh Bapak dapat rumusnya gitu. Desi centil mondar mandir. Nah, mohon maaf ini CM. Nah, jadi anak-anak juga harus tahu ya kalau skala dalam satuan itu ada kilometer, ada mohon maaf ketinggalan satu di sini, ada hektometer, desimeter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan meter. Milimeter Pak Guru. Iya, ini mm atau milimeter. Nah, kebetulan kan tadi disebutkan di skala yang ini adalah 1:80.000 cm. Nah, kalau dalam 1 cm di peta berarti jarak yang sesungguhnya adalah 80.000 cm. Nah, kalau kita berganti di cm ke kilometer berarti ada berapa angka yang harus kita geser ya nolnya. Coba kita lihat, sentimeter itu ada desimeter, meter, dekameter, hektometer, kilometer. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 nol yang harus digeser. Misal 80.000 tinggal geser koma aja. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kira-kira jarak sesungguhnya 1 meter itu kalau dalam satuan kilometer itu kurang lebih 0,8 cm. Ya gitu ya, 0,8 mohon maaf bukan cm tapi 0,8 km. Nah, berarti kalau anak-anak biasanya pakai kilometer berarti 1 cm di sini sama dengan 0,8 km yang asli jaraknya. Nah, setelah kita tahu ya tentang satuan kemudian skala tadi, skala adalah kalau di dalam buku yang kita pegang adalah skala menunjukkan perbandingan antara jarak sesungguhnya dengan jarak yang ada di peta. Nah, skalanya ada yang model garis, ada juga yang model grafis. Skala garis yang ini, kemudian skala grafis yang ini. Bisa dilihat ya anak-anak sekalian di peta yang Bapak bawa di legenda khususnya. Nah, kemudian di peta juga ada apa sih komponen-komponennya? Kalau kita lihat di buku ada yang namanya orientasi utara. Biasanya sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Nah, ini nih menunjukkan arah utara itu sebagai patokan untuk penempatan peta. Kalau misalkan mau sesuai dengan mau menentukan posisi peta sesuai dengan keadaan yang ada gitu. Nah, nanti anak-anak harus tahu arah utara itu sebelah mana. Tinggal nanti petanya ditaruh, kemudian yang posisi utara atau yang paling atas itu diarahkan ke arah utara. Itu orientasi utara. Arah mata angin, nanti ada arah utara, ada selatan, barat, ada timur. Nah, kalau biasanya kalau dalam mata angin
yang paling utama, sebab di kutub utara itu bagian yang atas, karena peta ini vertikal ya, jadi utara adalah sebagai patokan untuk sebuah peta. Sampai sini paham? Paham. Nah, kemudian kita juga harus bahas simbol-simbol peta. Di sini beberapa banyak yang memiliki objek simbol-simbol, biasanya bisa dilihat di legenda. Jadi legenda itu adalah keterangan yang ada di peta ya anak-anak sekalian, mulai dari simbol dan lain sebagainya, ke keterangannya ada di legenda. Bisa dilihat anak-anak di halaman 11 ada simbol titik, ada simbol garis, kemudian ada simbol warna juga, ada simbol area, kemudian garis koordinat. Nah, mari kita bahas simbol, tapi simbol ini berdasarkan peta yang Bapak bawa ya. Di sini disimbolkan bahwasanya bisa dilihat dengan baik-baik ya di legenda. Di sini ada keterangan bentuknya itu persegi, kemudian ada merah di tengahnya, ada bulatan lagi, kemudian ada titik hitam. Itu menunjukkan ibu kota kabupaten atau kota. Nah, kebetulan di Kecamatan Sumber itu sebagai kabupaten atau ibu kota kabupaten, maka Kecamatan Sumber mempunyai titik di sini sebagai keterangannya adalah sebagai ibu kota kabupaten atau Kota. Nah, ini kemudian di sini juga ada yang namanya lingkaran, kemudian ada titik hitam di dalamnya, menunjukkan keterangan berupa kantor kecamatan. Kalau kita cari misalkan di daerah kecamatan Duku Puntang misal, nah dicari sebelah mana sih kantor kecamatannya, di peta bisa dikira-kira ada titik hitam, titik bulat di tengahnya ada hitam titik. Nah, di sini nih kecamatan ini aja, Kecamatan Greget. Nah, di sini ada keterangan berupa titik hitam, kemudian di tengahnya itu ada titik hitam. Nah, itu menunjukkan sebagai kantor kecamatan daerah Greget itu kira-kira ada di sebelah sini. Nah, inilah fungsi daripada keterangan-keterangan yang ada di peta itu ada di Legenda. Legenda itu sebagai keterangan simbol-simbol atau objek-objek yang ada di Peta. Nah, baik. Setelah kita memahami tentang simbol, saya mau itu dulu, Bapak mau coba dulu. Silakan kepada iya ini nih. Nak Rohim, coba maju dulu nak. Bapak mau coba ngetes nih. Ya Pak Guru. Nah, ini kelihatannya peta apa ini? Peta Kabupaten Cirebon. Iya betul, peta Kabupaten Cirebon. Ini legendanya ya. Bapak coba tes dulu. Coba Nak Rohim cari keterangan berupa waduk. Waduk ini kan gambarnya apa, Nak Rohim? Gambarnya biru Pak Guru. Iya, biru tua. Gambarnya biru tua. Biru tua. Coba di peta mana yang menunjukkan waduk atau gambar biru tua di sebelah mana? Sebentar Pak Guru, saya cari dulu Pak Guru. Ya, silakan dicari, dilihat baik-baik. Sebelah mana kira-kira? Oh iya Pak Guru, ketemu. Yang mana, di coba? Kecamatan Mundu Pak Guru. Coba ditunjuk. Di sini Pak Guru. Wah, iya betul. Di sini ada keterangan berupa lingkaran biru ya di Kecamatan Mundu berupa waduk. Iya Pak Guru. Ya, terima kasih, bagus, Iya, jeli terima sekali ya. Ayo silakan kembali ke tempat. Makasih, Pak Guru. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang betul ya, di daerah Kecamatan Mundu itu terdapat waduk atau waduk ya, kalau bahasanya di sana situ. Ada situ patok yang merupakan berkumpulnya air yang sangat besar di satu wilayah. Nah, itu situ patok. Nah, ini ditunjukkan di peta dan ini benar adanya bahwasanya di daerah Kecamatan Mundu itu ada situ yang bernama situ patok atau waduknya. Nah, baik, setelah kita itu mempelajari tentang garis-garis, mempelajari tentang legenda, di peta juga ada yang namanya itu inset. Inset ini kebetulan di peta yang Bapak sajikan itu tidak ada ya. Bisa dilihat di halaman 13. Inset adalah merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang diperlukan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Nah, inset ini adalah gambaran peta. Misal ini Kalimantan saja, kemudian Kalimantan lebih luasnya ada di inset. Bagian Kalimantan di sebelahnya apa aja, keterangannya ada di inset. Walaupun kecil, enggak menyeluruh, tapi menunjukkan bahwasanya Kalimantan
berada di antara apa-apa-apa. Nah itu keterangannya ada di Insert. inset. Inset itu gampangannya kalau di aplikasi sebagai zoom lah, zoomnya, zoom dari peta. Karena kita tahu sekarang juga peta itu bukan hanya bentuknya seperti ini, bahkan lewat perkembangan zaman sekarang ada peta yang berupa peta virtual. Mungkin anak-anak sudah familiar atau tidak asing lagi dengan peta yang bernama Google Map. Bapak bisa tunjukkan sendiri di Android Bapak ya, tentang Google Map. Bisa dilihat nih, contohnya seperti ini. Ini mohon maaf sebelumnya, nih ada Google Map. Google Map ini sama juga peta, tapi ini yang bentuknya sudah itu ya, sudah virtual atau menggunakan teknologi. Nah ini hampir sama tuh. Bahkan kalau di aplikasi bisa sebagai GPS atau penunjuk arah dan lain sebagainya. Dan lebih ini juga ya, lebih efisien membawa peta daripada yang begini, lebih efisien kalau ada yang di HP. Nah ini bahkan sudah mendunia kalau di Android atau di HP anak-anak sekalian. Bukan hanya Indonesia saja, tapi bahkan wilayah dunia pun ada, tinggal cari-cari aja. Nah ini bukti dari perkembangan zaman, sehingga peta itu bukan hanya bentuknya seperti tertulis saja, tapi ada juga peta yang bentuknya virtual. Nah baik, setelah kita melihat juga tentang tadi komponen-komponen yang ada di peta, mulai dari skala, legenda, kemudian inset, kemudian orientasi utara, di gambar juga menunjukkan bahwasanya ada garis koordinat yang menunjukkan sebagai tata letak wilayah yang ada di suatu wilayah. Biasanya ya kalau makanya globe atau bentuk bumi yang bulat ya, peta tapi dalam bentuk yang bulat, nanti garis koordinatnya itu terlihat dengan jelas. Kebetulan Bapak membawa peta yang tidak ada garis koordinatnya ya. Pernah mendengar istilah garis khatulistiwa dan garis ekuator? Kenapa guru? Nah iya itu tuh, garis yang berupa garis vertikal dan garis horizontal. Nah itu nanti ada angka-angka atau ada sudut-sudut yang di samping petanya untuk menunjukkan koordinat suatu wilayah yang ada di Indonesia. Maka daripada itu mari kita cek di peta itu Indonesia itu letak koordinasinya di mana. Bisa dilihat anak-anak di halaman ini ya, di halaman 17. Koordinat daripada Indonesia itu, Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Karena letak tersebut Indonesia sudah wilayah tropis. Nah ya, ini nih, ini sudut daripada sudut koordinat yang ada di negara Indonesia. Kalau ditanya secara koordinat, berarti Indonesia itu di antara, mari ucapkan bersama-sama dengan Bapak, 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat 141 derajat 1 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Nah ini adalah koordinasi ya, wilayah koordinat Indonesia. Selain daripada yang disebutkan di awal pembelajaran tadi, Indonesia itu berada di antara dua samudera India dan dua benua Australia dan Asia. Nah mungkin itu tentang peta kali ini. Banyak banget ya yang kita pelajari hari ini. Sebelumnya Bapak mau tanya, barangkali ada yang mau ditanyakan tentang peta kali ini, tentang materi peta pada pagi hari ini. Ada yang ingin bertanya? Dirasa cukup Pak Guru. Cukup ya, baiklah kalau begitu. Senang sekali ya. Sekarang mau ada game dulu sebentar. Silakan kepada Rohim lagi kayaknya nih, coba maju.
nanti kita belajar untuk apa, koordinator letak, kemudian tujuan rohim mau kemana menggunakan peta. Nanti kita akan tahu rohim ini bisa enggak apa menentukan letak rohim, kemudian mau kemana tujuannya ditunjuk dengan peta bisa enggak. Silakan rohim untuk maju ke depan bersama bapak. Iya Pak Guru. Silakan. Nah ini pegang dulu sebagai tunjuk. Coba kalau misalkan rohim itu sekarang lagi di kecamatan apa sekolah kita, SMPN 3 Sumber. Di Sumber Pak Guru. Nah di mana Sini. Sumber? Sumber di mana? Di sini Pak Guru. Sumber di mana? Sumber di sini. Iya. Nah misal kalau rohim ingin ke misal rohim ingin kemana siang hari ini? Saya ingin ke Losari Pak Guru. Ingin ke Losari. Mau apa ke Losari? Mau main Pak Guru. Oh mainnya jauh ya ke Iya. Losari. Nitip itu juga nanti bapak nitip apa ikan. Coba kalau kecamatan Sumber mau ke Losari, berarti Losari sebelah mana? Losari itu sebelah, kalau nggak salah sebelah timur Pak Guru. Sebelah timur dari Dari Cirebon. sebelah timur Cirebon ya, Cirebon timur. Heeh. Coba ditunjuk mana? Kalau utara itu ke atas, berarti timur kemana? Timur ke kanan Pak Guru. Timur ke kanan. Coba tunjukkan letak koordinat dari kecamatan Losari di peta. Di sini Pak Guru. Ada gayanya Oh, juga iya, yang iya. menunjukkan. Iya. Iya, kecamatan Losari. Nah ini kecamatan Losari ya? Iya Pak Guru. Ya betul sekali. Berarti rohim itu kalau ditarik garis, coba dikoordinatkan dari kecamatan Sumber ke kecamatan Losari dalam satu garis. Jangan Pak, jangan mau ya dong. Di Pakai sini, titik sampai titik aja. Dari sini. Ah, Sumber. ah, Ser. ke kecamatan Losari. Losari. Nah, bagus sekali. Tepuk tangan anak-anak sekalian. Oh gitu ya Pak Guru. Baru paham Pak Guru. Untuk apa? Untuk koordinat dan lain sebagainya, peta bisa digunakan sebagai alat bantu untuk menentukan letak dan arah tujuan yang mau kita kunjungi atau tuju. Ya bagus sekali ya. Nanti Terima kasih Pak Guru. belajar lagi ya Rohim. Siap. Oke. Itulah sedikit tentang menyenangkannya peta ya. Ini bukti daripada manusia yang apa butuh tentang ruang dan tempat, kemudian lahirlah peta dalam ilmu kartografi atau perpetaan anak-anak sekalian. Dan peta ini membantu sekali untuk mengetahui lokasi atau koordinat dari suatu apa dari yang diinginkan oleh manusia, entah itu nanti ingin bepergian, entah itu ingin apa mengetahui letak-letak geografis suatu daerah. Nah itu peta bisa sangat membantu. Baik, Bapak kira cukup ya untuk pembelajaran kita hari ini. Sangat senang sekali Bapak bisa bertemu dengan anak-anak di minggu pertemuan yang ketiga kali ini. Tadi juga sedikit ada permainan untuk menentukan koordinat kemudian arah tujuan, dan teman kita Rohim yang diwakili Rohim sudah bisa untuk menentukan koordinat kemudian titik tujuan yang dituju. Tadi katanya mau ke Losari ya Rohim. Ke Losari tuh kayaknya sih mau beli ikan dan lain sebagainya. Kalau di Losari itu banyak dekat dengan itu ya, dekat pantai juga. Nah bagus sekali, Bapak senang sekali. Dan sebelum itu ditutup seperti biasa di pertemuan yang kali ini ada lembar kerja peserta didik. Nanti anak-anak silakan diisi untuk tugas yang di rumah ya. Seperti biasa LKPD, sekarang pertemuan ke-13 LKPD. Enggak, silakan untuk dibagikan LKPD-nya, dan jangan lupa langsung ditulis namanya. Ya silakan langsung ditulis. Nah ya oke. Sudah ditulis ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini karena waktu juga sudah selesai. Silakan untuk menutup kali ini kepada saudara Rohim untuk membaca doa penutup pada pertemuan kita hari ini. Silakan. Terima kasih untuk pembelajarannya Pak Guru. Sebelum kita beralih ke mata pelajaran selanjutnya, kita tutup pembelajaran kali dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Rohim yang sudah memimpin doa kali ini. Mungkin itu dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan di minggu yang akan datang. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk tetap belajar.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari.